Perkenalkan, nama saya Fajar Bayu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang intoleransi beragama di Indonesia. Hari ini kita punya kabar baik yang sangat dinanti banyak pihak, khususnya Gereja Kristen Indonesia atau yang dikenal dengan GKI Yasmin Bogor akhirnya diresmikan. Ini adalah momen yang sangat berarti, mengingat perjuangan mereka untuk mendapatkan izin sudah berlangsung selama 15 tahun. Wow, cukup lama. Sebuah penantian panjang yang syarat akan tantangan, namun akhirnya membuahkan hasil. Peresmian GKI Yasmin ini tak main-main. Dihadiri langsung oleh tokoh-tokoh penting negara. Ada Bapak Menko Polhukam Mahfud MD, Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya, dan Mendagri Bapak Tito Karnavian. Kehadiran mereka bukan sekedar formalitas, namun menunjukkan dukungan dan perhatian serius dari pemerintah terhadap isu kebebasan beribadah di Indonesia. Selanjutnya, menurut pernyataan Bapak Mahfud MD, peresmian ini adalah wujud nyata dari tanggung jawab negara. Beliau menegaskan bahwa ini adalah upaya dalam menjamin kepastian beribadah bagi semua umat beragama. Sebuah pernyataan krusial yang menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak konstitusional warganya, terlepas dari latar belakang agama mereka. Di sisi lain, Wali Kota Bogor, yaitu Bapak Bima Arya, dengan besar hati menyampaikan permintaan maaf. Beliau mengaku menyesal karena tidak bisa menyelesaikan penolakan GKI Yasmin lebih cepat. Permintaan ini tentu saja menjadi pengakuan atas panjangnya kompleksitas masalah yang terjadi, sekaligus pengakuan atas penderitaan yang dialami jemaah selama ini. Menariknya, acara peresmian GKI Yasmin ini dilakukan sehari setelah jemaah menggelar ibadah Paskah, yakni pada tanggal 9 April kemarin. Ini menjadi penanda baru, sebuah babak baru yang penuh harapan bagi jemaah GKI Yasmin setelah bertahun-tahun lamanya melewati berbagai rintangan dan penolakan. Untuk memahami akar masalahnya, penting untuk diketahui bahwa izin mendirikan bangunan atau IMB GKI Yasmin ini sebenarnya sudah pernah diterbitkan oleh pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2006. Jadi, ini bukan masalah izin baru, melainkan masalah-masalah yang berlarut dari izin yang sudah ada. Namun, sangat disayangkan izin tersebut belakangan dicabut. Pencabutan ini terjadi karena banyaknya protes dari sekelompok massa. Bukan hanya itu, ada juga tudingan serius mengenai pemalsuan dokumen. Inilah awal konflik dari panjang yang kemudian bergulir karena hukum dan menjadi sorotan publik. Panitia GKI Yasmin tidak tinggal diam. Mereka menempuh jalur hukum, segala upaya dikerahkan untuk bisa mendapatkan kembali izin yang sah. Ini adalah bukti keteguhan jemaah dalam memperjuangkan hak mereka. Namun, ironisnya, meskipun panitia GKI Yasmin berhasil memenangkan kasus mereka hingga tingkat Mahkamah Agung atau MA, keputusan tertinggi di negara ini, GKI Yasmin tetap disegel. Ini menunjukkan betapa rumitnya persoalan yang mereka hadapi, di mana bahkan putusan hukum sekalipun tidak serta menyelesaikan masalah di lapangan ini. Karena tidak ada tempat ibadah yang layak, jemaah GKI Yasmin terpaksa mencari solusi ekstrim. Bahkan mereka sampai beribadah di depan Istana Negara, dan bukan hanya sekali ataupun dua kali. Aksi ini mereka lakukan hingga ratusan kali. Sebuah bentuk protes damai yang sangat kuat, menunjukkan keteguhan dan harapan mereka untuk bisa beribadah dengan tenang di tanah air mereka sendiri. Kondisi mulai menunjukkan titik terang ketika Bima Arya menjadi menjabat Wali Kota Bogor pada tahun 2013. Ada harapan baru yang muncul, bahwa masalah yang berlarut-larut ini akan segera terselesaikan di bawah kepemimpinannya. Sayangnya, beliau memilih untuk mengikuti kesepakatan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan merelokasi GKI Yasmin ke lokasi yang baru. Ini adalah sebuah keputusan yang diambil untuk mencari jalan tengah. Namun, keputusan ini menimbulkan reaksi beragam. Inilah yang kemudian menyebabkan sebagai jemaah GKI Yasmin tidak merasa puas dengan lokasi GKI Yasmin yang baru. Relokasi ini meskipun menjadi solusi tidak sepenuhnya diterima oleh semua pihak.
menunjukkan bahwa keadilan itu tidak selalu hanya soal lokasi, tapi juga soal hak yang telah dilanggar. Oleh karena itu, kita semua berharap kebijakan relokasi ini tidak akan menjadi presiden buruk atau contoh yang diikuti untuk penyelesaian penolakan rumah ibadah sekelompok minoritas lainnya di masa depan. Tinggi bagi negara untuk memastikan bahwa hak ibadah setiap warga negara dihormati sepenuhnya. Stop halangi warga beribadah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebebasan beragama di Indonesia. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan bangsa. Yang penting adalah bagaimana kita saling menghormati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.